Pernahkah Anda bertanya mengapa ada orang yang tampaknya terus berkembang, sementara yang lain merasa berjalan di tempat? Padahal keduanya memiliki waktu yang sama, peluang yang tidak jauh berbeda, bahkan impian yang sama besarnya. Jawabannya seringkali bukan terletak pada bakat, keberuntungan, atau kecerdasan semata. Ada sesuatu yang jauh lebih sederhana tetapi pengaruhnya begitu besar. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, hampir tanpa disadari. Sesuatu yang akhirnya membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan pada akhirnya membentuk kehidupan itu sendiri. Itulah kebiasaan. Dalam buku Is It Bad or Good Habits, Sabrina Aram mengajak kita melihat bahwa kehidupan bukan hanya ditentukan oleh keputusan-keputusan besar. Justru sebagian besar hasil yang kita nikmati hari ini berasal dari tindakan-tindakan kecil yang terus diulang setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele ternyata mampu membawa seseorang menuju keberhasilan atau, sebaliknya, perlahan mengarah pada kegagalan. Bayangkan sebuah tetesan air yang terus jatuh di tempat yang sama. Satu tetes tentu tidak akan mengubah apapun. 100 tetes juga mungkin belum menunjukkan hasil. Namun setelah ribuan bahkan jutaan tetesan, batu yang keras sekalipun bisa berlubang. Bukan karena kekuatan satu tetes air, melainkan karena konsistensi. Begitu pula dengan kebiasaan manusia. Satu hari bermalas-malasan mungkin tidak akan merusak masa depan. Satu hari membaca buku mungkin juga belum membuat seseorang menjadi ahli. Namun ketika tindakan itu berubah menjadi rutinitas, hasilnya mulai terlihat. Sedikit demi sedikit, arah hidup ikut berubah. Banyak orang terlalu fokus mencari perubahan besar. Mereka ingin hasil yang cepat, target yang tinggi, dan pencapaian yang luar biasa. Sayangnya mereka sering mengabaikan proses kecil yang sebenarnya menjadi fondasi dari semua keberhasilan. Disinilah buku ini memberikan sudut pandang yang menarik. Penulis menjelaskan bahwa tindakan manusia sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan. Artinya, apa yang kita lakukan setiap hari seringkali bukan lagi hasil dari keputusan yang dipikirkan panjang, melainkan sesuatu yang berjalan secara otomatis. Coba renungkan sejenak. Ketika bangun tidur, apakah Anda benar-benar berpikir panjang sebelum menyikat gigi? Atau sebelum mengambil ponsel untuk melihat notifikasi? Mungkin tidak. Semua itu sudah menjadi bagian dari pola yang tertanam di dalam diri. Kebiasaan memiliki sifat seperti itu. Semakin sering diulang, semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk melakukannya. Otak menyukai efisiensi. Karena itulah kebiasaan, baik maupun buruk, akan terasa semakin alami jika terus dipelihara. Masalahnya, otak tidak membedakan apakah kebiasaan tersebut membawa manfaat atau justru merugikan. Selama terus diulang, otak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Inilah alasan mengapa kebiasaan buruk seringkali terasa sulit dihentikan. Bukan karena seseorang lemah, bukan juga karena ia tidak memiliki kemauan, melainkan karena tindakan tersebut sudah menjadi jalur otomatis yang terus digunakan setiap hari. Sebaliknya, membangun kebiasaan baik sering terasa berat di awal. Ada rasa malas, ada dorongan untuk menunda, bahkan muncul keinginan untuk menyerah. Namun buku ini mengingatkan bahwa kesulitan tersebut hanyalah bagian dari proses pembentukan kebiasaan baru. Apa yang awalnya terasa berat, perlahan akan menjadi lebih mudah ketika dilakukan secara konsisten. Menariknya lagi, kebiasaan tidak hanya memengaruhi tindakan, ia juga membentuk karakter. Orang yang terbiasa disiplin akan dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Orang yang terbiasa menepati janji akan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang terus membiasakan diri menunda pekerjaan lambat laun akan dikenal sebagai pribadi yang sulit diandalkan. Karakter ternyata bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Karakter adalah kumpulan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Karena itulah perubahan diri tidak selalu dimulai dari mimpi yang besar. Perubahan seringkali dimulai dari rutinitas yang sederhana. Mungkin hanya 15 menit membaca setiap hari. Mungkin hanya membiasakan datang tepat waktu. Mungkin hanya belajar menyelesaikan pekerjaan sebelum bersantai. Terdengar sederhana. Namun ketika dilakukan dalam jangka panjang, dampaknya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Buku ini juga mengajak kita untuk lebih jujur dalam mengevaluasi kehidupan sendiri. Jika hasil yang kita dapatkan hari ini belum sesuai harapan, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya tujuan hidup kita. Bisa jadi yang perlu diperhatikan justru rutinitas yang kita jalani setiap hari. Karena tujuan hanya menunjukkan arah,
sementara kebiasaan menentukan apakah kita benar-benar bergerak menuju arah tersebut. Seseorang bisa memiliki impian menjadi penulis, tetapi jika tidak pernah membiasakan diri menulis, impian itu hanya akan tinggal sebagai angan. Seseorang bisa bercita-cita hidup sehat, tetapi jika kebiasaan makannya tetap sama dan tidak pernah berolahraga, tubuhnya akan mengikuti kebiasaannya, bukan keinginannya. Disinilah letak pelajaran yang sangat penting. Hidup lebih sering merespons apa yang kita lakukan berulang kali daripada apa yang kita inginkan sesekali. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika direnungkan lebih dalam, maknanya sangat besar. Keinginan memang penting. Motivasi juga penting, namun keduanya tidak akan bertahan lama tanpa kebiasaan yang mendukung. Motivasi bisa naik turun, semangat bisa datang dan pergi. Akan tetapi, kebiasaan yang sudah terbentuk mampu membuat seseorang tetap melangkah, bahkan ketika ia sedang tidak bersemangat. Itulah kekuatan sebenarnya dari rutinitas. Buku ini juga mengingatkan bahwa perubahan besar tidak perlu dilakukan sekaligus. Seringkali seseorang gagal bukan karena tidak mampu berubah, melainkan karena mencoba mengubah terlalu banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, ia kelelahan sebelum kebiasaan baru sempat terbentuk. Sebaliknya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru lebih mudah dipertahankan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa terasa kehidupan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Ada satu pesan yang terasa sangat kuat sepanjang isi buku ini. Kehidupan yang kita jalani hari ini sebenarnya merupakan cerminan dari kebiasaan yang telah kita bangun selama ini. Jika ingin masa depan yang berbeda, maka rutinitas hari ini juga harus berbeda. Bukan besok, bukan minggu depan, melainkan dimulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. Tentu saja, tidak ada manusia yang memiliki kebiasaan sempurna. Semua orang pernah menunda pekerjaan. Semua orang pernah kehilangan semangat. Semua orang pernah gagal menjaga konsistensi. Namun yang membedakan adalah apakah mereka berhenti setelah gagal atau kembali membangun kebiasaan baik pada kesempatan berikutnya. Karena satu hari yang buruk tidak akan menghancurkan masa depan. Yang berbahaya adalah ketika hari buruk itu berubah menjadi kebiasaan. Sebaliknya, satu keputusan baik mungkin belum mengubah hidup, tetapi keputusan baik yang terus diulang dapat mengubah segalanya. Mungkin setelah mendengarkan ringkasan ini, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Namun ada satu pertanyaan sederhana yang layak dibawa pulang. Kebiasaan apa yang sedang Anda pelihara hari ini? Apakah kebiasaan itu sedang membawa Anda lebih dekat kepada kehidupan yang Anda impikan, atau justru perlahan menjauhkan Anda darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin lebih penting daripada motivasi apapun. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan dibentuk oleh apa yang kita lakukan sekali-sekali. Kehidupan dibentuk oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Dan ketika kebiasaan berubah, arah hidup pun perlahan akan ikut berubah.